saya pengen bunuh diri karena kan saya masih berprinsip reinkarnasi. Ya Allah, pengen punya kayak Bapak Ustadz Solmed, bisa masuk Islam gitu. Berarti saya harus mati dulu kan? Yaudah saya mati dulu ya gitu. Saya baca Alkitab, satu menemukan ayat yang saya bingung. Elia lama sabaktani, kata. Allah kenapa kau meninggalkan aku? Saya nanya ke pendeta saya yang baru. Jawabannya berlibat. Saat yang lain masih bermain, saya sudah dihadapkan dengan suatu pilihan yang dimana kalau ketika salah pilihan menanggungi akhirat. Itu di situ awal pertama saya ngedengerin kajian sampai nama saya terkenal di situ. Seorang kafir mendengarkan radio Islam. Anak-anaknya itu harus nurut tok gitulah ke orang tua. Melanggar sedikit gampang. Justru kehidupan cobaan itu menurut saya hadir sebelum saya masuk Islam. Akhirnya saya masuk sekolah umum tapi basicnya Islam banget. Orang tua nggak tahu, seperti sudah dia mengarahkan aja. Ketemunya Islam lagi. Tapi di situ saya belum 100% dok, gue masuk Islam enggak. Maaf ya katanya, kamu serius mau masuk tarbiyah? Bayar loh katanya. Karena saya berpikir ya udah gue cuma pengen belajar doang kok, nggak sampai kepikiran lulus demi Allah. Saya cuma pengen dapat guru. Pada saat itu pikiran saya mau lulus atau enggak usah nanti dah. Duit mah rezeki udah Allah yang ngatur. Udah sampai ngomong begitu. 30 juz ini dicapai sekian berapa bulan? 3-4 bulan. Waktu masih dakwah diam-diam ke orang tua, saya ngomong tuh di motor, "Mah, tahu nggak? Yesus itu kan hanya sebuah nabi." Iya, emang nabi kok, tahu ke mama. Kaget dong. Gitu. Kaget dong saya ngomong seperti itu. Ya tapi mau gimana? Boleh lihat ijazahnya mungkin? Boleh. Kebetulan saya bawa. Ini ijazah ketika kuliah ya? Kuliah. Pernah tuh guru kiai saya ngomong, untung aja ya niat kamu tuh kuat. Coba kalau nggak kuat kayak yang lain, kamu pasti bakal mulu udah dipersulit seperti itu. Biasa kamu alpal sampai dikata meminta sodako segala macem. Astagfirullahaladzim, bener-bener bisik-bisik kan. Pokoknya mau ala palsu. Dia ngomong gitu depan saya loh. Dengar sampai giniin, ya Ustadz, saya datang ke sini cuma mencari ilmu dengan berdalih. Maaf nggak bisa menerima santri takosus itu yang bisa bolak-balik. Terimanya santri mukim. Sampai satu pernah saya hancur lagi. Hancur yang kedua itu saya kena ilmu. Saya nggak mau dikasih duit kok. Seandainya Allah ngasih rezeki ke saya yang bayar antum. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari kota Bogor, datang ke Hagia Sophia ingin menceritakan kisah perjalanan beliau ketika menjadi seorang mu'alaf. Begitu, langsung saja. Mari kita sapa. Di sini telah hadir Mas Stefanus Hansen. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat sekali. Biasa. Ini perjalanan dari Bogor kapan? Dari Bogor kita berangkat hari Rabu naik kereta jam 11 dari Jakarta. Terus sampai ke sini? Sampai jam sekitar 2:30-an. Subuh lah pagi. Alhamdulillah aman ya perjalanan? Aman insyaallah. Aman insyaallah. Ini sahabat Hagia Sophia ini sudah pingin tahu gimana kisah perjalanannya Mas Stefanus Hansen. Ini kita sapa siapa nih Mas Stefanus? Kepanggilannya? Silakan, mau Stefanus boleh, mau Hansen boleh, karena nama saya banyak sebenarnya. Kalau gitu. dipuasakin nama saya lebih banyak lagi, karena nama-nama dari guru dan lain-lain.
Tapi untuk nama mungkin nama asli aja kali ya. Oh iya. Stefanus atau Hansen silakan. Iya. Mas Stefanus gitu aja ya. Silakan insyaallah. Mas Stefanus ini boleh diceritakan kisah perjalanannya ketika menjadi seorang mu'alaf atau dari kapan menjadi mu'alaf ini? Untuk mu'alaf sebenarnya sih bukan disebut mu'alaf lagi ya, karena saya pribadi sudah sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Alhamdulillah sudah lama ya. Alhamdulillah. Karena makanya saya sebenarnya bukan dianggap mu'alaf lagi karena sudah 5-6 tahun, masa mau dianggap mu'alaf mulu kan. Mau sampai kapan seperti itu. Cuman mungkin ya mungkin bisa menginspirasi untuk mu'alaf-mu'alaf yang lain biar agar bisa istiqomah, karena kan pengalaman hidup seseorang itu tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Saya mulai dibilang gejolak kali ya. Gue langsung ceritakan ya? Ya boleh. Mulai bergejolak itu diawali dengan kesukaan saya terhadap suatu band. Yang dimana dalam band itu lirik lagunya itu syiar semua. Salah satunya adalah Wali Band dulu. Oh, Wali Band. Nah, saya suka banget waktu itu. Allahu alam ya kenapa saya suka. Padahal dari keluarga saya tuh melarang banget tuh. Anti banget namanya untuk Islaman yang seperti itu. Sampai saya tuh ngumpet-ngumpet waktu itu ngedengerin lagu band Wali, sampai semua lagu yang lain tuh saya hapus. Wali Band semua. Itu sekitar kelas 2 sampai 3 SMP waktu itu. Itu awal mula banget. Sampai terus berlanjut ya. Makin hidayah itu makin datang lah. Sampai ada pengalaman perjalanan religius mungkin bisa dibilang yang mungkin semua orang nggak dapat ataupun itu walau alam. Puncaknya itu adalah ketika saya bermimpi. Wah seru nih. Gimana tuh? Saya bermimpi, walau alam itu di tempat yang mana pokoknya terang sekali, sangat terang. Itu saya bingung sendirian gitu loh. Saya celingak dalam mimpi itu. Tiba-tiba datang tuh sosok seorang pakai gamis, pakai udeng-udeng, dipegang pundak saya. Saya merinding langsung kalau ingat itu lagi. Dipegang pundak saya. Orang itu nggak ngomong apa-apa. Saya bertanya, siapa kamu kan? Yang namanya orang nggak kenal. Tiba-tiba dikasihkan Al-Quran di tangan saya. Saya bingung loh. Saya kan Kristen gitu lah. Saya Kristen, kenapa saya dikasih Al-Quran gitu kan? Ngerti aja enggak bacanya. Ya udah dikasih Al-Quran, pergi. Kemudian bangun, ya seperti dejavu aja. Langsung dek langsung apa ya? Berubah aja gitu suasana hati tuh jadi mellow segala macam. Ya bergejolak gitu lah pokoknya. Itu kelas nangis. Berapa kalau boleh tahu? Itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Saya itu tipe orang yang nggak mau memutuskan, saya langsung masuk Islam. Enggak. Karena keluarga saya pun terlahir dari keluarga Katolik. Bapak saya Katolik, mama saya pernah jadi Konghucu, Buddha, dan terakhir menerapkan keagamaan sampai sekarang Kristen Protestan. Kakak saya pun Kristen Protestan. Mereka tergolong aktif lah untuk jemaat di sana. Saya dulu bergabung di jemaat, boleh dibilang? Boleh. Saya gereja tetap sebagai jemaat di GBI, Gereja Betel Indonesia. Jadi bisa dibilang keluarga yang taat akan Kristen ya? Taat, termasuk taat. Cuma saya doang yang menyimpang. Iya, kenapa? Maksudnya keluarga juga sudah lingkupnya sudah seperti itu. Terus kenapa kok bisa langsung mengalir ke arah wali, keislaman begitu? Kalau ibarat percintaan mungkin pandangan pertama mungkin ya. Kalau ini pendengaran pertama kayaknya adem aja, kayak enak aja tuh liriknya itu benar-benar nyatu banget gitu ke saya itu. Syair-syairnya tuh benar-benar wih, mantep banget nih kayaknya tuh. Seperti itu. Makanya suka banget setelah mimpi terus tuh berjalan lagi. Mimpi itu datang lagi sampai nangis sama seorang pendeta. Pak, ini kenapa ya? Saya kok bisa cerita sambil nangis pada saat itu. Pendeta cuma bilang, enggak, itu mah cuma iblis katanya. Cuma iblis yang ingin mempengaruhi kamu katanya pada saat itu. Cuma saya pribadi kan saya open minded pada saat itu. Meskipun mungkin usia saya masih sekitar
berapa tahun ya SMP? Saya lupa tuh, pokoknya kelas 3 SMP lah, kisaran segitu. 15-16. 15-16. Jadi kalau saya pribadi mengatakan saat yang lain masih bermain, saya sudah dihadapkan dengan suatu pilihan yang dimana kalau ketika salah pilihan menanggungi akhirat. Saya nggak ada kenalan ustadz sama sekali. Akhirnya pertama kalinya setelah pulang sekolah saya tuh biasa jalan. Saya tuh SMP di Jakarta, 114 Jakarta, yang mayoritas Kristen juga, kan di Jakarta, di Kelapa Gading waktu itu. Pertama kali saya jalan melewati masjid. Tujuannya sebenarnya pengen nyari tahu apa sih kalau dari pandangan Islam dalam Al-Quran itu. Seperti apa gitu. Iya. Sudah mulai Kenapa kepo. nih? Udah mulai kepo. Udah kepo banget pada saat itu. Ada namanya Masjid GIC, Jakarta Islamic Center. Saya lewat masjidnya dan ternyata ada radionya. Di situ saya mulai mencoba mendengarkan. Tuh banyak kajian-kajian tuh di situ. Awal pertama saya ngedengerin kajian sampai nama saya terkenal di situ. Seorang kafir mendengarkan radio Islam. Terus saya sering kirim salam segala macam kan, yang namanya anak baru gede kan, alay gitu kan. Saya kirim salam, akhirnya terkenal tuh. Akhirnya deket sama salah satu penyiar yang mungkin ilmu agama juga menempuni. Kemudian setelah berapa lama saya mendengarkan, kelas 3 SMP akhir kalau nggak salah, pada saat itu saya mulai bertanya, mengungkapkan. Karena saya nggak mungkin sembarangan mengungkapkan apa yang saya pertanyakan gitu lah, takutnya ini anak takutnya cuma main-main atau apa. Pas saya melihat orang itu asik, orang itu bisa nyambung ke saya dan bisa mengerti tentang kehidupan yang namanya mu'alaf mungkin pada saat itu, saya coba bertanya. Beliau cuma senyum pada saat itu. Beliau nggak ngomong A, ngomong B, ikuti aja kata hati nurani kamu, katanya. Waduh, saya makin bingung lagi nih. Makin bingung lagi pada saat itu. Ya sudahlah, ikuti aja seperti air yang mengalir. Kebanyakan orang seperti itu kan. Iya. Ya udah, saya pulang. Saya tetap lanjut. Akhirnya saya lulus sekolah. Dan semenjak mimpi itu saya dihadapkan selalu dipertemukan dengan lingkungan yang Islam. Selalu itu pada saat itu. Ayah saya pindah ke Bandung kerjanya. Dan orang tua saya asli Cibinong, Bogor. Kita pindah hijrah ke sana. Dan saya lulus SMP, berarti masuk SMK kan ya. Masuk SMK, saya nggak tahu mau SMK di mana, nggak tahu basic SMK di Bogor seperti apa. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, masuk sini. Akhirnya saya masuk ke dalam SMK PGRI 1 Cibinong. Yang ternyata notabene sekolah umum tapi basicnya Islam banget. Orang tua nggak tahu, seperti sudah dia mengarahkan aja. Semenjak mimpi itu tuh semua tuh benar-benar ketemunya Islam lagi. Tapi di situ saya belum 100% untuk gue masuk Islam, enggak. Setelah tahu baru orang tua nyesel. Sudah masuk ini? Belum. Oh, belum. Setelah tahu kalau kepala sekolahnya itu adalah Kiai Haji yang suka berdakwah, seorang dai, yang di mana hari Jumat itu dikhususkan untuk yang namanya tausiah dan keilmuan Islam lainnya. Saya makin kepo dong di situ. Makin banyak ngungkapin, banyak nyari tahu apa sih gitulah yang dalam mimpi saya mulai ada misi di situ pada saat itu. Yang awalnya saya juga nggak kepikiran gue masuk Islam kali, enggak. Justru saya orang yang paling apa sih Islam dulu? Apa sih kok segala pakai kerudung lah, panas tahu kan gitu kan. Terus yang cowoknya segala ngapain sih cuci muka mulu kan gitu. Meskipun saya pribadi juga sering banget cuci muka. Makanya pada masuk Islam waktu itu nggak pernah ketahuan kalau wudu. Setelah itu saya masuk PGRI, ada yang setiap siswa ataupun siswi yang non Kristen ataupun kafir, non Islam itu harus ngikutin kegiatan agama di sana. Ada namanya rohani Kristen. Oh, tetap ada. Tetap ada. Cuma itu jumlahnya minor di situ. Paling hanya 10 orang dari sekian ribuan siswa di situ kan. Saya makin bandel di situ.
Saya main kabur-kaburan rock race segala macam. Saya malah tertarik, nggak tahu kenapa ya, Allah alam. Saya lebih tertarik ke ngintipin tausiah. Ketika hari Jumat itu. Ketika hari Jumat itu. Saya ngintipin sampai saya pernah bertengkar sama, bukan bertengkar ya, didebat oleh pembina rock race saya. Kamu masuk Islam? Enggak kak, saya cuma suka aja. Saya jujuran di situ. Ya udah sana masuk Islam aja katanya. Enggak lah kak, bahasa suka kan bukan berarti harus masuk ke dalamnya kan. Ya gitu aja terus selama 3 tahun saya di SMK PGS saya sering didebatin, makanya nilai agama saya paling jelek dulu. Padahal semua agama, padahal nilai-nilai ujian saya agama itu benar semua. Tapi setelah dirapot 70, 80, yang dimana kan ketika sekolah itu kan minimal agama itu harusnya 89. Ketika di bawah itu 50-50 tuh bisa naik atau enggak. Cuma qadarullah karena mungkin Allah mudahkan selalu naik. Alhamdulillah. Kalau nggak masih nggak bakal naik itu karena nilai agama saya tuh kecil-kecil semua. Apalagi setelah tahu saya sering ngintip-ngintipin rohis segala macem. Makin didebatin, semakin orang itu kenceng banget tuh buat saya biar nggak. Kayaknya udah tahu tuh nih anak ini punya tanda-tanda nih mau masuk Islam nih. Jangan sampai gitu. Jangan sampai domba gue ketersesat lagi nih. Sampai suatu ketika ada setelah kelas 2 kalau nggak salah pada saat itu saya ikut rohis. Ikut rohis. Tapi kondisi saya masih Kristen. Diterima tuh? Diterima? Sama awalnya ragu sama asatid atau ustadz di sana. Saya memberanikan diri pertama karena berdebat kenapa sih harus ada ustadz gitu kan. Terus bagaimana sih kriteria dalam ustadz itu? Dipanggil ustadz kan kalau dalam Kristen kan dia harus sekolah teologi dulu, dia harus menjalankan segala itu baru bisa dipanggil pendeta. Loh, kok jadi Islam kok gampang banget gitu. Itu tuh pertama kali saya debatin. Dia bilang ustadz itu hanya suatu panggilan masyarakat yang melekat pada seseorang. Ustadz itu pun bukan yang pintar ilmu agama, melainkan hanya seorang guru. Ustadz itu agama Arab katanya pada saat itu. Omongannya itu jep langsung to the point dan kena gitu lah. Udah tuh selesai, debatnya selesai. Oh gitu ya Dad, oke siap. Udah mulai dekat sama ustadznya. Berapa minggu kemudian beranikan diri datang. Saya mau ikut rohis ya. Kaget langsung situ. Lompat ustadznya. Kamu serius katanya mau masuk Islam? Enggak Tat, saya bukan mau masuk Islam, saya cuma pengen tahu aja budayanya seperti apa sih gitu lah. Karena kan saya seneng dulu main hadro segala macam ya, meskipun setelah saya masuk Islam saya ikhtilaf tentang musik segala macam, saya mengesampingkan itulah. Saya benar-benar hidayah saya benar-benar dari wali band, suka dengan art musik hadro segala macam pada saat itu. Itulah wasilah saya, dan meskipun wasilah terbesar saya dari mimpi seperti itu. Akhirnya berjalan saya ikut rohis. Pertama kali datang semua mata tuh melihat ke saya semua. Jadi sorotan. Iya, so pasti itu gitu kan. Saya masuk ke masjid, itu lagi rock race, saya kabur. Izinnya mau pulang ke rumah pada saat itu. Padahal saya ke masjid pada saat itu. Diliatin, semua mata tuh langsung bukannya pada welcome, pada sinis. Sangkanya sampai saya pernah dimusuhin satu sekolah karena kata mempermainkan suatu agama, katanya ingin jadi penyusup agama segala macam dulu saya dibilanginnya. Sudah dibilang seperti itu? Iya, karena ya wajar karena saya dibilang Islam, lu tapi ke Islaman banget gitu lah. Dibilang tapi nggak mau masuk Islam, tapi dibilang Islam tapi lu Kristen gitu lah. Jadi kayak mempermainkan agama. Ya terus berjalan sampai suatu ketika saya ikut organisasi namanya OSIS. Dalam OSIS itu ada bidang-bidangnya. Bidang 1, bidang 2, bidang 3. Nah, di mana dalam SMK PGS Cibinong itu yang saya bidang 1 itu adalah bidang keagamaan. Yang dimana harus dipegang minimal ketua rohis ataupun orang Islam lah ibaratnya. Karena bidang-bidang 1 kan
harus bisa bekerja sama dengan agama lain. Dan mayoritas pasti memilih yang Islam itu sendiri. Karena kan kegiatannya pasti 80% 80-90% itu Islaman semua dibanding ke yang non Islamnya. Tapi qadarullah saya kepilih menjadi koordinator bidang pertama dalam keagamaan. Di mana saya makin aktif lagi dalam mencari tahu Islam. Makin aktif lagi saya untuk ngubuk-ngubuk apa sih artinya. Itu masih dalam keadaan galau, setiap malam tuh benar-benar apa sih dalam diri gua gitu loh. Kenapa segelisah ini gitu loh. Terus pada saat itu ya udah tuh makin ngubuk lagi. Dalam satu event ada namanya satu Muharram, muhasabah. Pas selesai acara saya dipeluk sama ustadznya. Nggak tahu langsung nangis di situ saya. Kayaknya tuh kok gue Kristen, tapi kok orang kok welcome banget gitu lah. Yang lain pada musim gue kan nih orang kok malah ngedeketin gue terus gitu. Kasarnya kan ya. Ya udah. Akhirnya ya pada saat itu saya masih aktif ke gereja. Saya gereja di GBI Tapos dulu, ada namanya Tapos. Sampai suatu ketika saya menanyakan, saya baca Alkitab, satu menemukan ayat yang saya bingung. Saya lupa ayat Markus berapa gitu, yang salah satu berbunyi Elia lama sabachthani katanya. Ya Allah ya Allah kenapa kau meninggalkan aku? Pada saat Ismu disalib tuh pada saat saya nanya ke pendeta saya yang baru, karena kan saya pindah gereja kan dari Jakarta ke Bogor ke Cibinong. Ya jawabannya berlibat sampai saya satu pertanyaan, Yesus itu mati 3 hari dikubur setelah disalib. Definisi mati itu kan tidak bisa melakukan apapun. Jadi ketika Yesus mati, itu siapa yang ngurusin dunia? Mas Stefanus tanya seperti itu. Logisnya. Saya malah domelin. Pikul dosa kamu, pikul salib. Lah, kan saya nanya pendeta, udah kamu bukan Islam, kamu bukan Kristen kan? Katanya, kamu sudah tertarik dengan Islam, pasti banyak yang mempengaruhi kamu, cuci otaknya segala macam pada saat itu. Lah, saya kok mau mencari kebenaran malah diomelin. Pokoknya saya debat terus, pokoknya saya patah-patahin terus tuh omongannya. Padahal itu nggak ada provokasi dari Islam sama sekali. Nggak ada malah. Yang Islam pun malah ikutin aja hati nurani kamu. Udah gitu doang. Nggak ada provokasi, nggak ada yang namanya diojok-ojok kan, nggak ada. Itu emang dari dulu pengen nanya, cuman belum punya keberanian pada saat itu. Kebetulan saya juga jemaat baru di Bogor. Ya udah, saya nekatin diri buat berani untuk nanya. Akhirnya jawabannya seperti itu. Makin ngawur kalau kata saya, nggak masuk logika saya. Akhirnya ya udah, saya pulang dengan rasa penasaran saya nggak terungkap. Ya udahlah, saya bilang pada saat itu. Setelah itu ya udah, saya melanjutkan aktivitas. Tapi di usia seperti itu, masih SMK, menanyakan hal seperti itu sudah sangat wow sekali ya. Makanya. Kok sampai kepikiran gitu? Saya itu tiap malam baca Alkitab. Kebetulan nemu ayat itu. Iya ya. Saya tipe orang pemikir. Berpikir dulu sebelum bertindak, ataupun nggak berani untuk pokoknya ngelola doang sampai gua nih yakin nih baru lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya juga nggak boleh pemikir mulu, kebanyakan harusnya actionnya. Stres nanti. Iya. Saya tipe orang yang stres. Kalau ketika saya belum jalan keluar, saya belum ada, saya tuh pasti harus mikir gimana ya. Sama seperti ketika saya bergejolak hatinya pada saat itu. Saya mikir terus sampai ketemu ayatnya, saya kaitkan. Pokoknya benar-benar sampai suatu ketika saya bertemu dengan salah satu grup mentoring, pengajian lah. Pengajian setiap sekolah. Karena saya kan bidang pertama
Jadi saya harus ikut lah ibarat. Bukan ikut pengajiannya, ikut partisipasi Observasi lah. ya seperti itu. Observasi seperti itu. Akhirnya mungkin ada yang menceritakan tentang saya kepada murabinya pada saat itu. Ada yang WA saya. Bisa nggak kita ketemuan akhi katanya. Siapa ya? Oh, saya pengajar dalam mentoring ataupun liko di sekolah ini katanya. Oh ya silakan, mau kapan? Akhirnya bertemu, yang ngomong lah panjang lebar segala macam. Awalnya mah umum, karena mungkin dia takut menyinggung, dia takut ada adegan memaksa mungkin atau apa. Sampai seketika dia mulai to the point. Kapan mau masuk Islam? Nah, Di pertemuan pertama sudah seperti itu. Pertemuan pertama sendirian ya, bukan pertemuan pertama pas pengajian. Itu benar-benar dari Empat hati mata. ke hati, lapat mata. Benar-benar to the point banget pada saat itu. Hah? Enggak kak, saya nggak mau masuk Islam. Kok kamu aktif banget di Islam? Waktu itu masih beralibi, ya kan emang tugas saya kak. Karena saya kan bidang pertama dalam mewakili sekolah saya, dan saya pada saat itu harus bikin laporan kegiatan apa aja dalam Islam, kegiatan apa aja di Kristen. Jadi ya saya harus mau nggak mau harus ikut terjun seperti itu. Yakin cuma itu kata. Mas, Udah mulai. Yakin kak? Udah mulai nggak bisa aja, udah nafas dong, ngos-ngosan pokoknya. Kalau udah berbicara tentang Islam, Kristen tuh udah mulai dulu tuh udah fanatik, udah sensitif banget lah pokoknya pada saat itu. Sayang loh kata dia. Nah, sayang kenapa kak? Kamu udah punya kunci. Tinggal masuk doang kok katanya. Apa susahnya sih gitu. Tapi kamu belum mau masuk. Karena nunggu waktu. Saya nggak bakal jamin nih. Ketika kamu setelah ngobrol sama saya, kamu keluar dari pintu, kamu selamat. Kan sayang dong kalau kamu nggak nyari tahu dulu apa sih dalam rumah itu. Perumpamaannya seperti itu. Iya, intinya mah dia susah syahadat pada saat itu. Karena jiwa seseorang itu nggak bakal ada yang tahu kapan dia akan meninggal, kapan dia akan sakit, kapan dia akan senang. Jadi ketika kamu punya kesempatan, kamu diberikan hidayah. Dia udah ngomong hidayah tuh pada saat itu, padahal nggak ngerti hidayah itu apa saya. Hidayah itu apa? Kayak emangnya petunjuk katanya. Pada saat itu. Tapi kamu nggak memanfaatkan. Kalau saya pribadi bakal nyesel banget, apalagi ketika saya sudah di akhirat, dalam barzah segala macam, dan saya tidak membuka pintu itu. Saya sih bukan nangis kejer katanya. Ya udah saya diam 1000 bahasa, nggak bakal ngomong apa-apa, langsung Speechless aja. iya langsung jelek aja di hati itu pada saat itu. Pada saat itu ya udah kelas ya pamit ya, udah kan ngomongnya udah ya udah. Itulah masuk kelas 2 SMK pada saat itu. Akhirnya saya magang PKL lah. Kalau SMK ada PKL-nya. Saya PKL di Indo PT Astra Indo Karno Perkasa dulu dari daerah Cibogor. Dan agamis lagi, Islam banget. Subhanallah. Islam banget. Sampai nggak tahu sampai muka saya yang China seperti ini, yang jauh dari kata Islam muka saya. Ada salah satu karyawan yang saya selalu berhubungan sama dia karena emang job desk saya adalah ke beliau ini. Ikut pengajian yuk. Digituin. Saya nggak ngomong apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak. Ya intinya nggak menampakkan keislaman saya pada saat itu. Tapi dia tahu kalau misalnya Mas itu. Tahu. Oh. Allah alam ya tahu atau enggak ya. Soalnya pas saya selesai magang, dia marah sama saya. Kok kamu nggak ngomong sih kalau kamu Kristen? Lah, saya kan kagak ngomong saya Islam atau Kristen, Pak. Yang penting mah saya profesional, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pembimbing saya di kantor. Kan Bapak sendiri yang ngomong mulu ke saya kapan ngajak pengajian segala macam. Tapi pas saya kan kagak merespon apa-apa sih bilang. Ya udah tuh. Saya minta maaf kalau saya ada salah segala macam. Intinya dia kecewa karena dia tahu kalau saya bukan Islam. Tapi ketika diajak itu mau. Saya cuma senyum. Saya nggak jawab A, nggak ngomong B.
Karena kan saya pribadi juga ya satu sisi udah setengah Islam mungkin ya, karena udah banyak masukan, banyak menurut saya nyaman lah ibaratnya. Lingkungannya juga mendukung. Karena kan beragama itu kalau tidak nyaman buat apa? Kalau beragama hanya membuat kita gelisah, agama hanya membuat kita sedih melulu, ya buat apa kan? Justru kan agama itu membawa ketenangan dalam kehidupan jiwa sebagai apa ya, pembatas diri segala macam. Dan jujur, saya tidak menemukan itu di Kristen. Sama sekali saya nggak menemukan. Dari awal sampai pada saat itu. Dari awal. Dari semenjak saya mimpi itu, saya mulai gelisah pada saat itu. Gereja nggak? Gereja. Saya tetap gereja meskipun tidak nyaman. Ya gereja awalnya mah karena Tuhan, tapi lama-kelamaan ya pengen main karena udah nggak nyaman pada saat itu. Apalagi semenjak saya bertanya, jawabannya tidak logis bagi saya. Ya walam ya semua di luar sana pendeta, apakah ada yang bisa jawabannya sama atau apa nggak tahu, karena saya berpikir ya saya menerima jawaban apa yang saya dengar saat itu. Dan saya ternyata enjoy, asik dengan kehidupan saya jadi bidang pertama, ngurusin agama Islam segala macam, berbaur dengan para ustadz segala macam. Itulah jalannya. Iya. Sudah diberikan petunjuk. Mau sebesar usaha apapun untuk mencoba menafikan apa yang kita punya, pasti jalan itu ketika Allah sudah nih jalannya, ya udah kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Terbukti dari saya masuk SMK Islam banget. Bidang 1 Islam banget. Kemudian magang Islam lagi. Saya bertanya, kalau malam saya nggak merenung, ada apa ini ya? Kenapa sih? Nah, kondisi Mas Stefanus itu sendiri cerita nggak ke orang tua kayak gitu? Enggak, orang tua saya itu nggak open minded. Orang tua saya itu benar-benar, lu tuh nggak boleh, gitu. Lu nggak boleh keluar dari gerbong gua gitu lah. Tapi tidak dijelaskan kenapanya. Enggak, saya enggak itu, karena saya tahu kondisi orang tua saya itu benar-benar, pokoknya nggak bisa open minded lah. Anak-anaknya itu harus nurut tok gitu lah ke orang tua. Ngelanggar sedikit gampar. Justru kehidupan cobaan itu menurut saya hadir sebelum saya masuk Islam. Kan kalau mau offline ini kebanyakan kan setelah masuk Islam ya. Saya mah sebelum masuk Islam bener-bener saya diuji banget itu yang namanya galau, gelisah, digampar segala macem. Sampai kelulusan kelas 3 SMK dulu. Saya kerja tapi sudah mantap untuk meluk Islam pada saat itu. Karena saya pikir, observasi gue selama berapa tahun ini sudah 3 tahun lebih itu. Lebih. Ya. Iya. Karena kan saya kerja setahun. Saya kerja setahun. Dari kelas 2, 3 udah 2 tahun. Terus SMK 3 udah 5 tahun. Kerja 6 tahun saya pencarian. Kerja di mana kalau Saya kerja di daerah Bekasi. Itu di PT orang Cina semua. Itu saya belum masuk Islam, belum. Dapat kerjaan di sana, ngelihat orang Islam tuh bukan ditindas ya. Dikasih minoritas banget di sana lah ibaratnya. Saya pikir ketika saya kerja di sana, Akbar, itu saya tuh ubah lagi. Balik lagi. Ternyata enggak. Masih tambah. Masih malah tambah. Di situ saya udah mulai dengerin sholawatan. Udah ganti tuh wali udah nggak ada lagi. Udah ganti, di upgrade lah ibaratnya. Sholawatan segala macam. Enak aja, tentram aja hidup. Makanya wasilah saya juga salah satunya adalah menekan sholawat itu. Setelah itu saya kerja adalah setahun saya kerja, saya berhenti. Saya itu udah mantep untuk masuk Islam, tapi waktu setahun itu saya bingung gimana sih caranya masuk Islam.
Meskipun saya banyak kenalan ustadz, banyak kenalan orang Islam, tapi ya saya nggak mau ada yang ke-publish dulu lah. Saya nggak ngerti tuh, nggak ada saya nggak kenal mualaf center, saya nggak kenal yang namanya Ayo Sofia segala macem. Sampai saya pernah saking frustasinya, kan agama keluarga saya campur-campur. Ada pernah Buddha, Konghucu. Apa aku bunuh diri aja ya pada saat itu? Ada sampai di titik itu? Iya, saya saking saya jenuhnya, saya pengen masuk Islam, cuma pertama saya nggak tahu bagaimana caranya, kedua juga karena takut sama keluarga, karena didikan orang tua saya itu benar-benar kayak militer, otoriter banget. Padahal otoriter di sini bukan untuk Islam ya, melainkan semua agama. Jadi ketika punya peraturan A, ya harus ngikutin A. Kayak pernah saya juga ikut drama kolosal buat acara Natal. Saya bilang, Pak, saya pulang jam 3 ya. Ternyata saya pulang jam 3.15. Ayah saya sudah bawa gesper. Masih mau pulang loh. Digituin. Segitu buat Kristen ibaratnya. Intinya nomor 1 itu kepercayaan. Kalau ngomong A, ya A. Lu gak boleh lewat dari A. Itu didikan orang tua saya. Bener-bener keras lah ibaratnya. Sampai saya dikatain bencong segala macam karena saya nggak seperti anak-anak lain. Saya itu dari dulu nggak seperti anak lain yang keluar, jalan, nongkrong. Pada saat itu Jakarta kan ya, kota metropolitan. Teman-teman saya ya adaan semua lah ibaratnya, orang kaya, hedon banget kan. Yang biarpun saya mungkin di bawah stratanya di bawah dia, ya saya mah bisa aja ditraktir segala macam. Tapi saya nggak menikmati itu semua karena saya nggak boleh. Pokoknya harus belajar. Orang tua saya itu yang penting udah dapat ranking, bisa ngebanggain, beres. Karena angka itu penting bagi orang tua saya. Gitu. Iya. Dulu kalau boleh sedikit cerita pengalaman kecil saya, kalau tidak apal praktek kalian nggak boleh makan seharian. Harus hafal dulu, harus benar-benar hafal dulu baru lu boleh makan. Saking segitunya pentingnya pelajaran buat orang tua saya. Ya tapi kebukti sekarang. Menikmatinya sekarang. Alhamdulillah ada sisi baik positifnya lah. Lanjut, dimana di titik saya benar-benar udah harus gimana kan ya, ngeliat orang tua yang super duper galak, super duper yang benar-benar gitulah pokoknya lah. Saya minum obat-obatan. Kata kalau minum obat-obatan overdose mati ya? Enggak, saya udah ngalamin. Tahu kaleng kongguan? Itu isi obat semua. Saya minum semua. Satu kali minum, mati? Enggak, saya nggak mati. tapi ada efeknya nggak setelah itu? Efek kayak orang ngefly. Lemes doang. Lemes beneran. Saya tuh tipe orang yang pengen bunuh diri tapi pengecut. Sampai saya pernah minum Baygon. Ih, pahit ya. Itu ke lidah, saya campur sirup. Saking saya benar-benar malam benar-benar. Allahu Akbar, sampai ada sabun saya minumin. Sampai makan jelly karena saya pengen bunuh diri karena kan saya masih berprinsip reinkarnasi. Terus sampai berdoa, ada tuh salah satu ustadz namanya Ustadz Solmed dulu. Dia kan sempat punya anak ya. Sampai ngomong gini saking polosnya dulu. Ya Allah, pengen punya kayak Bapak Ustadz Solmed, biar bisa masuk Islam gitu. Berarti saya harus mati dulu kan? Udah saya mati dulu ya gitu. Saking bener-bener udah pengen masuk Islam, cuma nggak tahu harus bagaimana. Bener-bener nggak tahu. Pada saat itu saya minumin obat, sampai orang ibu saya nanya, ini obat pada kemana ya? Kok pada habis? Pura diem nggak ngomong karena takut kan. Mati? Enggak. Saya nggak mati sampai sekarang. Berapa kali gitu minum obat segitu banyak ya dengan. Tapi efeknya gimana? Maksudnya geliengan doang? Iya, lemes banget, udah kayak nggak punya tulang. Tidur ya sehari semati, atau ya berapa? Enggak seharian, setengah harian. Habis tidur ya bangun lagi, biasa lagi. Ya? Iya, makanya saya juga bingung. Saya kan suka nyari internet dulu. Bagaimana bisa mati tapi tidak sakit? Anak zaman sekarang, anak zaman waktu itu. Bener-bener, saya nyari seperti itu. Minum obat-obatan overdosis katanya mati. Enggak kejadian. Minum Baygon pakai sirup juga enggak kejadian.
Jadi bingung, ya udahlah pasrah aja lah, mungkin gue harus ke Kristen lagi gitu kan. Pada saat itu tuh, setelah saya berpikir, udahlah, buat apa sih gue berusaha masuk Islam ternyata nggak ada jalannya kan gitu. Mimpi itu datang lagi, selalu menjadi penyemangat saya ketika saya ingin menyerah. Oh, mimpinya selalu datang? Selalu datang. Bukan hanya sekali? Enggak. Kalau sekali, makanya saya bilang, saya pernah nanya, apa sih arti mimpi kan gitu. Apakah hanya sebuah kembang tidur? Itu nanya ke siapa? Nanya ke ustadznya dulu. Oh, ke ustadz. Iya, itu hanya kembang tidur. Kalau berkali-kali, cuma saya nggak nyeritain mimpinya. Iya, Allah alam kata dia. Siapa tahu bisa petunjuk. Gitu. Makanya itu benar-benar saya udah niat banget langsung tuh karena situ. Benar-benar udah ibarat skripsi. Populasinya tuh udah benar-benar keambil semua gitu loh. Udah tahu nih kesimpulannya bakal seperti apa. Hipotesisnya sudah saya jalani. Datanya saya sudah dapatkan, tinggal perhitungannya doang nih, kan seperti itu. Ya sudah, selama setahun saya benar-benar berada di titik yang hancur karena nggak tahu. Ketika kerja itu? Iya, hancur banget karena pengen masuk Islam nggak bisa segala macam. Udah bingung lah pokoknya. Meskipun saya dihadapkan dengan dari kecil masalah yang tanggungannya akhirat, tapi ya jiwa anak kecil saya masih benar-benar kental banget karena saya pikir, ya Allah, sampai pengen punya bapak kayak Ustaz Solmed, ya Allah semoga reinkarnasi ke beliau ya Allah gitu, saya ingin berdoanya pada saat itu. Ya tapi qadarullah ya, mungkin jalan Allah bukan cara dengan saya mati, artinya saya masih hidup sampai sekarang. Sampai suatu ketika saya sudah di titik mau pecah banget tuh kepala. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبقى مستيعين. Akhirnya saya bermimpi saya berlari di suatu lorong yang gelap banget pada saat itu. Cuma ada titik kecil banget terang. Saya lari tuh beramai-ramai. Akhirnya yang lain pada tumbang, saya doang nyampe sampai garis finish. Dan situ juga beberapa minggu kemudian saya renungi, ya udah kali ya kita nekat. Saya nyari akhirnya di internet, beranikan diri datang ke pertama kali saya tuh 3 kali syahadat. Pertama di Kemenak Bogor, kedua di Adzikro Majelis Al-Maghfurah Kiai Haji Arifin Ilham, ketiga di KUA karena mau ngambil KTP pada saat itu. Pertama kali saya syahadat di Kemenak. Itu kapan itu? 2016 awal. Karena saya masuk kampus kan 2016 bulan September. Jaraknya beberapa doang, saya ketika mau jadi masuk Islam ke kampus. Itu pun nekat sebenarnya masuk kampus itu. Itu setelah kerja berarti? Iya, setelah kerja. Karena saya pikir orang tua saya bukan orang kaya, orang tua saya bukan orang yang punya. Jadi ketika saya ingin sesuatu saya harus kerja. Ketika saya ada impian ya saya harus kejar. Emang niat kerja itu emang buat kuliah. Karena kan biaya masuk kuliah itu kan mahal. Untuk awalnya itu kan benar besar dan butuh dana yang banyak. Ya saya ngumpulin dari gaji saya, ngasih orang tua dan lain-lain. Tapi jauh dari sebelum masuk Islam, berapa bulan sebelum itu saya datang ke sekolah lagi. Ke sekolah Sempur itu. SMK itu. Buat apa? Ngambil Iqra. Nyolong Iqra di masjid. Karena saya pikir saya nggak mau nih. Saya itu tipe orang yang ketika masuk ke suatu ruangan baru, saya nggak mau bego-bego banget. Gitu lah. Saya nyolong tuh Iqra. Alasannya mau ketemu guru. Pada datang ke masjid, sepi, saya ambil Iqra 1. Saya belajar tuh di laptop, modal laptop, YouTube, baca Quran sama Iqra. Belajar dari YouTube? Dari YouTube semua. Saya semua makanya qadarullah alhamdulillah setelah saya masuk Islam ya sudah bisa baca Quran
Meskipun ya belum sefasih seperti ustadz-ustadz lainnya lah. Setidaknya saya bisa baca, bisa nyambung kata pada saat itu. Setelah saya ngambil, belajar seminggu, 2 minggu, qadarullah ikronya itu jatuh. Dari tas. Dari tas tuh, pulang kerja waktu itu. Di rumah? Di rumah. Ketahuan dong. Di rumah. Saya mandi, bapak saya ternyata masuk, ayah saya masuk ke kamar. Kan saya kan kamar kan cuma 2. Jadi saya tidur sama orang tua cuma disekat sama lemari. Kakak saya yang perempuan sendiri. Jatuh bertak aja ikro. Bapak saya udah begolok. Padahal Mas masih di kamar mandi. Iya, udah begolok nih. Ngelihat, waduh, kabur langsung. Sini loh katanya. Sampai dilempar goloknya. Untung nggak kena pada saat itu. Saya juga belum ikhlas pada saat itu mati karena saya belum Islam. Lempar itu golok. Sampai tetangga itu pada ngeliatin, tetangga pada malu banget dah pada saat itu, keluarga sampai dipandang nggak bener lah ibaratnya. Sampai masa sih sosok ayah mau bunuh anaknya. Itu yang pertama. Namanya juga saya mah bandel ya. Makin dilarang tuh saya makin kekeh gitu. Kenapa sih gitu kan? Oh iya. Saya datang lagi ke sekolah. Ambil lagi, nyolong lagi buku kerus 1. Ketahuan lagi jatuh. Kali ini jatuhnya bukan di tas, di itu rak belajar saya. Mungkin udah kepenuhan buku, petak jatuh. Saya lagi di luar. Dan ternyata bapak saya udah bawa golok lagi. Masih belum kapok lu ya katanya. Untung di situ orang ibu saya ngejagain. Bayangin saya udah berapa kali percoba bunuh diri, udah mau dibunuh nggak mati-mati. Akhirnya ya dinasehatin sama ibu, ya pelan-pelan, anak begitu kayak gitu. Akhirnya saya didudukin sama bapak saya, dikasih minum dari pendeta pada saat itu. Ini mah pasti diguna-guna nih sama orang Islam. Ini mah pasti dicuci nih. Padahal kan zaman-zaman penyucian otak dulu kalau nggak salah ya, yang Islam tuh benar-benar tersudutkan banget karena ada bom Bali segala macam, nggak salah, Allah lupa. Pokoknya benar-benar Islam tuh disudutkan banget pada saat itu. Sampai statement yang keluar dari bapak saya 1, lu boleh milih agama apa aja, mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, tapi jangan 1, Islam. Gue makin kepo lagi dong, ada apa nih Islam gitu kan? Kok kenapa? Iya makin dibenci banget oleh orang-orang kan gitu, orang kafir gitu. Akhirnya setelah itu saya makin yakin. Saya tuh semakin dikekang, saya tuh semakin dablek orangnya, semakin pengen tahu, semakin pengen apaan sih gitu lah. Ya udah akhirnya kalau nggak salah bulan Februari kalau nggak salah. Februari saya syahadat, akhirnya beranikan diri ke Kemenak sendirian. Itu pun harus berantem lagi sama orang Kemenak. Karena masalah umur. Di Kemenak itu maksimal minimal 21 tahun untuk cowok. Untuk masuk Islam? Iya. Saya juga baru tahu pada saat itu. Terus pada saat itu Mas Stefanus umur? Saya debatin. Saya tuh kan karena saya hidup di organisasi ya. Jadi suka debat dulu tuh. Pokoknya yang nggak sesuai dengan saya tahu A, dia ternyata menyimpan ngituin A, ya saya itu selagi saya benar kan. Lah, Bapak, saya punya niat baik. Bapak mau tanggung jawab ketika saya mati, saya tidak bisa masuk Islam, Bapak mau tanggung jawab di akhirat. Saya gituin. Umur berapa waktu itu? Sekitar 19 kali ya. Kan lulus kan 18 karena saya ketuaan lulusnya. Karena dulu nggak mau sekolah aja karena alasannya mama takut hilang dulu. Umur 18, 19 saya ngomong gitu. Kamu nggak bisa, katanya masih muda. Saya juga baru tahu pada saat itu. Wallahualam ya, apakah itu suatu oknum di Kemenak atau apa? Saya digituin. Saya nggak boleh sebelum 21 tahun pada saat itu. Terkendala umur. Apa saya kekeh maksa pada saat itu. Akhirnya saya dipertemukan sama salah satu kalau di itu supervisor mungkin ya, kalau di mana di kantor ataupun di mungkin dia apa ya, ketua bidangnya mungkin ya. Akhirnya kita ngambil jalan tengah. Yaudah, kamu bikin surat pernyataan, materai, tanda tangan orang tua. Lah apa gimana, orang saya kagak mau ketuaan orang tua. Kok disuruh sama itu. Yaudah deh, nggak apa-apa deh, yang penting bawa
wali katanya, bawa saksi katanya. Ya udah, akhirnya saya saksi. Murobi yang pertama kali kita ketemuan itu jadi saksinya. Yang kajian itu? Iya, yang kajian yang Riko mentoring itu. Saya minta, Ustadz, Kak, saya mau masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah kamu beliau. Kapan katanya. Saya tapi butuh pendamping lah. Siap. Tapi saya butuh pendamping satu lagi, Kak. Akhirnya temannya dia. Terus selama seminggu saya bikin surat pernyataan, saya beli materai. Dalam hati terkecil saya tuh, ya Allah susah banget ya mau masuk Islam ya. Apa sih kok Islam sampai sesempurna ini gitu loh. Ini susah banget gitu loh. Masih keinginannya masih kuat untuk masuk Islam meskipun gitu kan. Iya, masih. Makanya setelah dulu pernah tuh guru kiai saya ngomong, untung aja ya niat kamu tuh kuat. Coba kalau nggak kuat kayak yang lain, kamu pasti bakal udah dipersulit seperti itu. Qadarullah itu. Benar-benar ya udah saya berusaha tuh nyari foto segala macam. Akhirnya saya syahadat pada saat itu. Disaksikan oleh dua wali. Dua wali dan sedihnya kagak ada pembinaan pada saat itu. Oh. Enggak ada, ya udah enggak. Saya kan kalau orang masuk Islam kan ketika itu kan harus mandi besar, mandi wajib. Saya enggak mandi wajib karena nggak dikasih tahu. Setelah masuk ya sudah dilepas itu. Iya, dilepas. Saya sendirian. Saya benar-benar nggak tahu seperti apa. Tapi walinya Mas Stefanus ini ngasih tahu atau kayak gimana? Apa ya? Ya karena mungkin dia punya kesibukan dan lain-lain. Ya Allah alam ya, mungkin dia punya. Ya dia juga nggak nyari, cuma bang kesenang ya udah digituin doang. Dilepas udah kayak anak ayam yang nggak tahu harus kemana pada saat itu. Menarik ini, banyak kasus memang mualaf tuh seperti itu di awal. Makanya saya bilang, mualaf sekarang mah benar-benar bahagia dah, banyak mualaf center, banyak yang mau ngebina. Dulu mah saya nggak ada, saya benar-benar buta akan yang namanya bimbingan. Jadi saya belajar sendiri tuh, sampai baca Quran saya sendiri segala macam. Sebulan gejolak lagi. Gejolaknya bukan karena pengen masuk Islam. Gejolaknya karena pengen belajar cuma nggak tahu harus dari mana. Posisi sudah Islam, udah, sudah pada saat itu syahadat. udah. Saya diem-diem. Dan rasa tenangnya Allahu Akbar. Gak bisa digambarkan setelah bersyahadat. Saya pulang naik motor dan kerasa bahagia. Itu nggak tahu ya. Padahal saya nggak dapat duit, saya malah ngeluarin duit pada saat kalau saya nggak salah buat beli perangko, apa namanya? Materai segala macam. Coba senang aja gitu. Kayaknya ya alhamdulillah penyampaian gue berhasil nih gitu. Seminggu 2 minggu masih dalam tahap seneng lah karena udah mencapai nih cita-cita gue nih dari SMP, udah dapet kesimpulannya nih kan gitu. Ada ketenangan hati. Iya. 3 minggu saya gelisah lagi. Kok gue di Islam gini-gini aja ya gitu. Kalau di Kristen gue malah lebih taatnya ke gereja segala macam. Kok di Islam cuma sholat doang ya. Kok nggak ada pembelajarannya sih? Kok gini-gini sih? Saya nggak tahu pengajian di mana karena saya posisinya masih sembunyi-sembunyi pada saat itu. Tapi ketika sudah syahadat masih melakukan aktivitas ke gereja gitu nggak? Masih. Masih selama setahun kalau nggak salah. Karena saya kan posisinya diem-diem. Gak ada yang tahu kecuali dua wali itu. Iya, nggak ada. Saya sempat curhat, Kak gimana nih ya? Saya kan diem-diem, saya sholatnya gimana? Saya nggak bisa sholat dalam berdiri. Saya nggak bisa tilawah kayak orang Islam lain. Beliau coba ngomong, terakhir ngechat sama beliau, beliau cuma ngomong, Islam itu mudah. Allah itu tahu bagaimana keadaan suatu hamba. Ketika kamu nggak bisa dalam keadaan berdiri, duduk aja. Kamu keadaan urgent katanya. Karena ketika kamu tahu, orang tua kamu tahu, pasti aja nyawa kamu akan terancam kan. Iya sih Kak, ya udah sambil tidur aja. Sampai pernah kejadian lucu ya. Saya kan berarti kan setahun itu saya sholat sambil tidur. Nangis, benar-benar nangis itu. Ya Allah sampai kapan ya sholat seperti ini mulu kan gitu. Paling kalau saya sholat berdiri kalau ketika saya lagi kerja, itu pun disudutkan banget kan. Cuma dikasih satu peta, sebelahnya tempat orang kencing,
di sini orang sholat di tempat kerja saya dulu tuh. Di tempat Cina waktu Iya, akhirnya saya mutusin buat berhenti. Duit udah kekumpulkan buat kuliah, akhirnya saya belum tahu tuh mau kuliah di mana. Saya masih fokus untuk mencari guru pada saat itu, mencari ilmu pada saat itu. Cuma yang nggak dapet. Saya coba ke pondok pesantren karena pada zamannya Pak Mu'alaf palsu pada saat itu ya banyak mu'alaf. Saya cakap mu'alaf palsu, saya sampai dikatain meminta sodako segala macam. Astagfirullahaladzim, itu benar-benar cobaannya iya. Saya kerasa kira banget ya. setelah masuk Islam ya udahlah enak lah ya. Ternyata saya harus merasakan bagaimana sulitnya mencari seorang guru, sulitnya mencari seorang sosok murabi untuk membimbing saya. Soalnya bisa dibilang awam akan hal itu kayak gitu. Iya, nggak kayak sekarang kan yang mu'alaf baru disambut dengan gembira, disambut dengan ayo belajar bahasa Medan, nggak ada. Saya tuh benar-benar sendirian pada saat itu. Setelah itu saya habis dari pondok pesantren tuh, saya ditolak-tolakin. Sampai salah satu pondok pesantren ngomong, bisik-bisik ke temennya, jangan, takutnya mu'alaf palsu. Udah ngomong gitu depan saya loh. Dengar sampai giniin. Ya Ustadz, saya datang ke sini cuma mencari ilmu. Saya nggak mau dikasih duit kok. Seandainya Allah ngasih rezeki ke saya yang bayar antum. Saya cuma nyari ilmu kok. Kok harus diproses seperti ini kok? Akhirnya udah saya pergi, nggak diterima. Dengan berdalih, maaf nggak bisa menerima santri takosus. Takosus itu yang bisa bolak-balik. Terimanya santri mukim. Sampai satu pernah saya hancur lagi. Hancur yang kedua itu saya kena ilmu. Hancur kedua karena ilmu. Saya pikir udah amat lah, mau bego-bego sekalian. Toh gue udah ikhtiar kan gitu. Mau bego-bego sekalian lah ibaratnya. Tapi qadarullah, saya waktu itu dari pesantren mana ya, daerah Puncak sana, Puncak Bogor. Nggak tahu tuh, biasanya kan lewat lurus, saya belok. Nemuin kampus Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah. Diem tuh, berapa menit ada kali? 30 menit saya mikir. Oh iya ya, gue mau kuliah juga ya. Apa nggak sekalian aja ya masuk kuliah Islam? Tapi kan gue baru mualaf berapa bulan nih kan gitu. Ya coba mampir lah ke kampus tuh. Ambil brosur, itu pernah ngeliatin tuh, muka sipet kayak saya ibaratnya. Ini siapa berarti? Ya ketemu sama salah satu dosen, bukan dosen sih, beliau bagian administrasinya. Minta brosur, namanya siapa? Ditanya. Stefanus Hansen Pak. Waduh Pak, kaget dong. Kaget. Diajak ngobrol. Mualaf ya katanya. Iya, baru berapa bulan? Ya sekitar 4 bulanan lah. Kamu serius mau masuk tarbiyah? Bayar loh katanya. Butuh duit loh. Dan ke depan juga kamu bakal ngalamin kesusahan. Udah bisa baca Quran belum? Alhamdulillah Pak, udah dikit-dikit mah. Fikihnya nggak tahu Pak. Ya dasar-dasar mah dikit-dikit mah adalah, cuma nggak terlalu dalam kan. Ya udah tuh saya pulang, saya mikir lagi. Iya, dalam kamar tuh kan, tas saya taruh depan. Saya mikir iya, kok saya kalau gue masuk duit terbuang percuma takutnya kan. Terus belum tentu gue lulus dari situ. Belum ada bekal yang cukup. Belum ada bekal cukup ya. Iya, maaf baru berapa bulan ibaratnya. Udah berani yang ibaratnya seharusnya lu baru belajar ngerangkak. Masa mau berlari sih? Masuk kampus Islam gitu kan. Ya udahlah, sambil tidur tuh. Pagi-pagi saya lupa ternyata tas saya tuh di depan. Orang tua saya tuh dagang. Ini pengalaman religius yang mungkin orang-orang nggak punya. Tas taruh depan tuh. Orang tua saya tuh bangun jam 3 karena kan bikin kue buat drop out ke warung, ke pasar-pasar. Saya bangun, hendak sholat subuh, buka pintu, ngeliat tas, aduh, udah dibuka-buka sama orang tua. Di situ ada brosur kuliah tarbiyah.
jalan ngampirin orang tua kayak nggak punya dosa lah ibaratnya. Kenapa mah? Kok dibuka-buka gitu kan? Orang tua sambil santai ngebaca. Oh, harganya sekian. Kampusnya, ya udahlah masuk sini aja, murah. Pemikiran dong. Di situ ada tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Fala Bogor, pendidikan agama Islam terakreditasi Ban Pers bla bla bla. Kok nggak kelihatan gitu loh. Malah lanjut ke biaya. Hah? Lu kenapa bengong? Kata mama saya. Enggak, iya segitu biayanya mah. Ya udah masukin aja murah. Secara logika, secara logis kemanusiaan tidak akan bisa seperti itu. Benar-benar. Nggak bakal. Orang jelas-jelas gede kok tulisannya. Masa sih nggak kebaca? Orang sebego apapun kasarnya nggak mungkin percaya. Tapi demi Allah ini nyata. Nyata saya sampai merindut. Nyata. Saya ngalamin semuanya sampai setelah sholat subuh. Saya mikir, emang udah jalannya kali ya. Udah takdirnya Allah takdirkan saya ke sana. Gak berpikir panjang. Hari itu juga saya datang lagi kampus. Saya adalah orang pertama yang masuk yang bayar kampus. Pak, saya mau daftar. Nggak diterima. Nggak diterima, serius. Nggak diterima. Akhirnya saya nelfon dosen. Kan ada kontak person. 1, 2, 3. Saya yang kedua. Beliau sudah almarhum kebetulan. Baik banget dosennya. Saya cerita. Ya udah datang lagi kampus katanya. Datang. Saya ketemuan di ketemuan nggak di kampus. Ketemuan di depan kantinnya. Saya dites. Sama dosennya. Baca Quran, fikul ibadahnya. Terus sedikit tauhidnya. Biar ngetesnya anak bener nggak sih gitu lah. Baik banget beliau pas itu. Akhirnya ya mungkin sudah standarnya seorang mualaf mungkin jauh lah dibanding standarnya orang Islam sekarang. Standarnya orang mualaf lah ibaratnya yang baru belajar baca mungkin. Dan mungkin beliau melihat kemauan, ya sudah, akhirnya saya diterima di situ. Saya bayar lunas, sombong dikit ya, karena dari gaji pada saat itu saya udah benar-benar udah persiapan. Udah saya masuk sana. Ternyata saya kesusahan, karena 90% teman-teman ataupun saingan saya di kampus itu semuanya santri. Yang udah 7 tahun, yang udah 5 tahun. Karena saya berpikir, ya udah gue cuma pengen belajar doang kok. Nggak sampai kepikiran lulus demi Allah. Saya cuma pengen dapat guru. Pada saat itu pikiran saya, mau lulus atau enggak urusan nanti dah. Duit mah rezeki udah Allah yang ngatur. Udah sampai ngomong begitu. Ya kan Allah. Lulus. Selama 4 tahun. Kumlot ya kalau nggak salah. Iya. Saya juga bingung tuh.
Ramadan.